Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera. Ya, berjumpa kembali dengan saya, Jarudian Satyono ya. Masih bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pemrograman visual. Ya, pemrograman visual. Nah, untuk kali ini pemrograman visual yang akan saya sampaikan isi materinya adalah terkait dengan visualbasic.net ya. Visualbasic.net. Nah, ini Anda masuk di semester 3 ya. Anda masuk di semester 3. Jadi untuk semester 3 ini ya, kalau saya melihat isi materinya justru terbalik dengan semester yang sebelumnya ya. Semester berapa waktu itu, 2 atau berapa ya. Itu justru sudah ada pemrograman penjualan ya. Pemrograman yang terkait dengan database. Jadi sebenarnya ini terbalik ya kurikulumnya. Harusnya ini yang semester 2, yang semester 3 ini yang aplikasi penjualan kemarin itu. Ya, yang sebelumnya pernah kita bahas dan pernah kita pelajari bersama di semester 2 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah di semester 2. Nah, justru kalau menurut saya ini kebalik ya. Nah, ada kesalahan dalam penataan posisi. Seharusnya ini di awal sekali lagi ya. Ya, kita ngikuti saja sesuai dengan penerapan jadwal dan kurikulum yang sudah diterapkan, yang sudah diberikan. Ya, saya sebagai pengajar ya tentunya tinggal menyampaikan materinya saja ya, tinggal menyampaikan materi apa yang harus saya sampaikan materinya. Ya. Nah, sama saya menginfokan bahwa sekolah tinggi rekan-rekan sekalian yang dulu STIMIK Provisi ya, STIMIK Provisi sekarang sudah dilebur menjadi satu dengan Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer beserta Akbid ya, Akademi Kebidanan dilebur jadi satu menjadi satu buah perguruan tinggi universitas ya. Perguruan tinggi swasta dengan level universitas atau namanya sudah berganti menjadi universitas ya. Ya mungkin dosen-dosen yang lain juga sudah menginfokan bahwa STIMIK dan STEKOM sudah gabung jadi satu dan berubah nama menjadi universitas. Ya, ini nanti lulusan rekan-rekan, ya, lulusan Anda itu nanti sudah jadi universitas. Ya, tidak lagi sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer, tetapi sudah menjadi universitas sains teknologi. Itu ya. Jadi sekarang tidak ada kelas TIMIK, tidak ada kelas TEKOM atau sekarang sudah jadi satu semua. Itu ya. Ya, informasinya seperti itu. Nah, isi materi apa yang nanti akan saya sampaikan di perkuliahan online kita ya. Di perkuliahan online hari ini isi materinya tadi kita masih dasar. Kita masih dasar di sini ya. Di pemrograman.net ini nanti masih dasar. Nah, isi materinya nanti seperti ini ya. Nah, ini materinya.
materi. Nah, ini. Nah, ini saya ganti dulu. Oke, langsung saja. Ya, ini ya materi kita. Nah, ya. Pemrograman visual 1 VB.NET dasar. Jadi pemrograman visual yang kali ini sesuai dengan kurikulum dan jadwal perkuliahan kita, ini adalah masih dasar ya, dasar pemrograman visual 1 ya, VB.NET dasar. Nah, isi pokok pembahasan kita nanti di semester 3 di mata kuliah pemrograman visual. Nah, ini ada ya seperti biasa, kita ada 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan adalah pertemuan tatap muka atau pembelajaran, kemudian pertemuan 8 dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian ya. Pertemuan ke-8-nya ujian tengah semester ya, ini ya. Pertemuan ke-16-nya adalah ujian akhir semester. Ya. Apa saja yang nanti akan kita bahas di dalam perkuliahan kita. Nah, kebetulan ini informasi dari rektor ya. Rektorat bahwa perkuliahan daring kita ya, perkuliahan online kita ini masih diperpanjang sampai bulan Agustus. Ya, sampai bulan Agustus, tanggal 10 Agustus. Jadi 1 bulan lagi ya, perpanjangannya 1 bulan lagi. Kita masih melaksanakan perkuliahan secara online. Ya, sampai nanti ada keputusan dari kementerian bahwa kita sudah diperbolehkan untuk perkuliahan normal ya, perkuliahan normal. Ya, ini masih dikaji terus, masih digodok terus ini nanti seperti apa proses pelaksanaan kuliah. Kalau setelah pandemi ini kuliahnya nanti sistemnya seperti apa. Nah, nanti bisa dikondisikan ya, masih digodok ini ya. Nah, kemudian apa saja dari pertemuan-pertemuan perkuliahan kita ya, minggu kemarin itu kita masuk di minggu tenang. Seharusnya bukan minggu tenang. Minggu tenangnya itu sebelum tanggal pertemuan 8 ini ya.
sebelum pertemuan 8 itu ada minggu tenang, tapi minggu tenangnya ini saya ajukan di depan ya, di pertemuan pertama, sebelum pertemuan pertama ya. Di pertemuan pertama itu sudah saya liburkan dulu ya. Sudah saya liburkan ya, baru nanti ya saya balik. Yang seharusnya minggu tenang kita tetap masuk untuk pertemuan perkuliahan pertemuan 7 ya, pertemuan 7 ya, itu nanti untuk perkuliahan masuk, tetap masuk ya. Nah, di sini isi materi yang akan saya sampaikan bisa dilihat di layar monitor. Ya, di situ ada materi ya, materi praktikum ya, materi praktikum penggunaan objek dalam Visual Basic, materi praktikum tipe data dan variabel. Ini pertemuan keempat dan 5. Maksudnya seperti apa? Ini pertemuannya kok pertemuan 2 dan 3, pertemuan 4 dan 5, pertemuan 6 dan 7. Sedangkan kita kan sistemnya tidak sistem pembelajaran konvensional ya. Tidak pembelajaran konvensional, sehingga kalau kita terapkan ini di pembelajaran daring, berarti nanti ada materi ya, saya memberikan materi, terus kemudian minggu depannya nanti praktikum. Itu kalau secara konvensionalnya. Nah, kalau secara pembelajaran daringnya ini nanti adalah tetap ada materi. Pertemuan 2 dan pertemuan 3 ini ada materi dengan materi yang sama, tetapi di materi pertemuan berikutnya yang praktikumnya itu adalah kita membahas program yang akan kita gunakan sebagai bahan praktikum gitu ya. Nah, jadi materinya tentang objek. Nah, materi objek itu seperti ini. Nanti saya jelaskan dulu objeknya apa saja, kemudian cara penggunaannya, kemudian komponen-komponennya apa saja. Itu saya jelaskan di pertemuan kedua. Baru nanti pertemuan ketiga saya akan mendemokan programnya. Ya, jadi programnya itu nanti akan saya demokan programnya, kemudian saya kasih tugas untuk dikerjakan di rumah, kemudian nanti tugas itu dikumpulkan. Itu ya, tugasnya dikumpulkan untuk dikumpulkan melalui Classroom. Ya, nanti saya akan menyiapkan satu buah kelas, ya, satu media online lagi ya, media online melalui Google Classroom yang kita gunakan untuk mengupload dokumen-dokumen materi dan dokumen latihan-latihan. Itu nanti kita upload ke Google Classroom. Nah, pertemuan keempat sama ya, materi, nanti pertemuan kelima praktikumnya. Jadi 4 materi, 5 praktikum. Ya, jadi seperti itu ya. Karena perkuliahan online kita ini, perkuliahan kita di mata kuliah pemrograman Visual 1 ini hanya 1 kali pertemuan, yaitu teori dan praktek, materi dan praktek dijadikan satu dalam satu paket gitu ya. Nah, begitu juga dengan pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi inti dari isi materi kita adalah ini tadi, ada penggunaan objek, tipe data dan variabel, penggunaan operator, ada operator logika, operator algoritma ya. Kemudian operator perbandingan ya. Kemudian ada algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman ini nanti masuknya adalah penggunaan fungsi if, fungsi case pilihan ya. Fungsi-fungsi pilihan. Kemudian ada fungsi perulangan. Kemudian di materi yang terakhir ada pengenalan database MySQL. Jadi nanti ada database singkat. Ya, meskipun semester kemarin kita sudah pernah membahas tentang database ya. Membahas tentang pemrograman, bagaimana mengkoneksikan, bagaimana menginputkan data ya, menggunakan database ya.
Database-nya adalah database MySQL ya. Dan nanti ujian akhir semester. Nah, untuk sistem penilaian saya kira sudah sama dengan dosen-dosen yang lain ya. Karena ini menjadi poin acuan di tempat kita, di kampus kita ya. Itu sama seperti ini prosentasenya ya, prosentase penilaian. Jadi saya menilai ya misalkan ini ya, poin nilainya itu ada poin-poin E itu 0 sampai 39, kemudian D itu 40 sampai 59, C itu 60 sampai 69, B 70 sampai 79, A ini adalah ya, 80 sampai dengan 100. Ya, nilainya ini. Ya. Itu ya. Prosentasenya tadi sudah ada 10% untuk presensi kehadiran, 20%. Jadi kehadiran Anda nanti dikalikan 10%. Nilai tugas dikalikan 20%, nilai UTS dikalikan 30%, nilai UAS dikalikan 40%. Ya, jadi yang paling banyak adalah nilai UAS dan UTS. Nah, pokok pembahasan kita di sini ada pengenalan ya, pengenalan dari visualbasic.net. Nah, visualbasic.net ini apa? Apa yang disebut dengan visualbasic.net? Kemudian konsep dari pemrograman visualbasic.net. Nah, konsepnya seperti apa? Kemudian tampilan dari visualbasic.net. Nah, jadi kita akan mempelajari, ya, kita akan belajar dan mengenal dari visualbasic.net. Meskipun di semester kemarin rekan-rekan itu sudah pernah menggunakan, ya, sudah pernah menggunakan visualbasic.net. Sebentar, ini saya cari. Sembilan belas satu. Ada ya tugas yang semester kemarin ini 17, 18. Nah, 19 di classroom ya mungkin ya. Coba ini saya konekkan dulu. Google Classroom. Ini ya pemrograman basis data ini ya. Pemrograman basis data. Oh iya, sudah pakai VBNet ya. Ya,
pemrograman basis data ini kita sudah pakai VBNet. Nah, ini kita sudah pakai VBNet, pemrograman basis datanya. Ya. Nah, sedangkan di sini kita masih dasar, ya. Kita masih dasar. Ya, kita justru membalik materi kita. Nah, Visual Basic. Visual Basic ini adalah salah satu bahasa pemrograman. Jadi Visual Basic ini merupakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang awal mulanya adalah merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman basic. Jadi Visual Basic ini merupakan pengembangan. Pengembangan dari bahasa pemrograman basic, yaitu Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code. Jadi kode-kode instruksi yang dibuat di dalam sebuah bahasa atau yang diterapkan di dalam bahasa pemrograman itu masih berbentuk simbol-simbol atau kode-kode. Ya, sedangkan kalau sekarang ini Visual Basic sudah mengarah ke bentuk digitalisasi, ya, bentuk visual, bentuk tampilan. Jadi yang disebut dengan bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Bahasa pemrograman adalah perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Jadi Visual Basic ini awal mulanya itu dikembangkan oleh Microsoft pada tahun 1991. Setelah munculnya sistem operasi Windows, ya, dulu sistem operasinya masih DOS. Begitu muncul sistem operasi Windows, Microsoft mengembangkan bahasa basic ini. Bahasa basic ke bentuk visual, ya, ke bentuk tampilan. Jadi akan kalau kita melihat sebuah tampilan dalam bentuk visual ini kan lebih menarik, ya, lebih menarik, lebih nyaman dibandingkan kalau kita menggunakan bentuk simbol-simbol atau bentuk underDOS. Ya, dulu underDOS programnya itu masih layar backgroundnya hitam, ya, backgroundnya masih layar hitam, kemudian masih berupa teks-teks, ya. Tidak ada gambar. Kalau kita mau menampilkan logo, ya berarti kita harus membuat, ya, titik-titik, ya. Kita harus membuat desain logo itu sesuai dengan pixel-pixel yang ada di layar. Ya, jadi kelihatannya kasar kan. Nah, tapi sekarang kalau kita membuat logo itu kelihatan bagus. Ya, detail dari pixelnya ini lebih detail. Ya, jadi tidak kelihatan kasar. Ya. Jadi dikembangkan menjadi bentuk visual itu pada tahun 1991. Nah, Visual Basic yang pertama kali dikenalkan oleh Microsoft ini adalah Visual Basic 1, ya. Visual Basic 1 itu tahun 91, ya, 91 92. 91 92 itu adalah ini Visual Basic 1. Ini ada enggak sejarah? Nah, ini ya. Visual Basic 1. Nah, ini Visual Basic 1, Visual Basic 2 dan seterusnya. Ada Visual Basic 6. Nah, yang dikenal dengan Visual Studio 2000. Visual Studio 2000 itu adalah Visual Basic 6.
Nah, Visual Basic 6 itu yang merupakan versi visual ya, yang tidak .NET, versi Visual Basic standar ya, Visual Basic standar terakhir. Dikembangkan dari Visual Basic 6 itu menjadi Visual Basic .NET mulai tahun 2003. Ya, versi 7 ini, versi 7, versi 8, versi 9, versi 10 sampai sekarang. Ya, sampai sekarang ini versi yang terbaru. Ya, itu Visual Studio 2018. Ya. Visual Studio 2018. Nah, itu ya. Itu pengembangan atau perkembangan dari Visual Basic sampai sekarang ini. Nah, mulai disebut dengan Visual Basic.NET itu dari 2003 sampai sekarang. Ya, Visual Basic disebut dengan Visual Basic.NET. Kalau visual saya kira tidak perlu, rekan-rekan sudah tahu semua ya. Nah, ini basic tadi sudah. Nah, yang menemukan bahasa basic pertama kali ini adalah John George Kemeny dan Thomas Kurt yang berasal dari Dartmouth College. Ya, Dartmouth College ya, dari pendidikan. Ini seorang profesor. Dua-duanya ini profesor. Jadi profesor yang menemukan bahasa basic sehingga dikembangkan oleh para programmer atau dijadikan atau dipelajari oleh para programmer untuk membuat sebuah bahasa program, membuat sebuah produk program. Ya, zaman dulu kalau kita membuat program itu ya, orang-orang dulu membuat program masih di komputer besar ya, layarnya itu yang cembung itu ya, layar cembung, masih tabung ya, monitor tabung, terus PC-nya itu besar. Ya. Sekarang aja yang sudah diperingkes ya, sudah diringkes sehingga menjadi lebih kecil. Ya, bahkan media komunikasi handphone ini itu sebenarnya adalah mini dari komputer, mini komputernya. Semua ada di dalamnya. Kita mau ngetik ada, ngetik Word ada, membuat PDF ada. Ya. Semua ada di dalamnya. Lebih diperingkas, lebih diperkecil. Ya, meminimalisasi ruangan. Kalau dulu satu ruangan katakanlah kalau kita belajar di kelas itu kan, satu ruangan kelas itu bisa dijadikan satu komputer ya, untuk komputer saja itu, untuk nyimpan data. Padahal zaman dulu itu kapasitas file kecil. Berbeda dengan sekarang, kapasitas filenya besar tapi pirantinya yang kecil, kebalikan. Ya. Kebalikannya dengan zaman dulu. Zaman awal-awal teknologi informasi ini ada. Ya, teknologi informasi ini ada itu karena dulu seperti perangkat-perangkat keras, IC yang ada di komputer itu ukurannya besar-besar. Zaman dulu ya, untuk menyimpan ya, media penyimpanan yang bisa kita bawa ke sana ke sini itu ukurannya besar, kotak besar itu yang disebut dengan disket ya. Ya makanya dulu sistem operasinya disebut dengan DOS, Disk Operating System. Jadi sistem operasinya itu untuk menjalankan sistem operasi kita harus menggunakan disket. Jadi tidak ada yang namanya ditanam. Ya, sekarang kan Windows ditanam di komputer. Ya, tidak perlu lagi kalau kita nyalakan sudah langsung muncul tampilan. Ya, kalau dulu tidak. Kalau kita lupa tidak membawa disk operating systemnya itu, ya
kita tidak akan bisa bekerja. Jadi itu kemana-mana dibawa. Nah, terus mulai tahun berapa itu ya, tahun 80-an, 90-an ya, tahun 90-an, 80 akhir itu yang semula disket ukurannya besar, sekarang disket tahun akhir 80-an, akhir 90, akhir 80-an ke 90 ya. Itu sudah berganti menjadi lebih kecil. Ya, ukurannya diperingkes. Ya, mulai berkembang sampai muncul yang namanya flash disk gitu ya. Muncullah flash disk. Muncul flash disk ini sudah mengenal ada sistem operasi Windows. Ya, sudah ada sistem operasi Windows. Harganya pun dulu flash disk ya cukup mahal ya. Berapa mega itu, berapa puluh mega itu harganya bisa ratusan ribu. Sekarang hanya puluhan ribu. Kita beli yang 64 mega atau 1 giga lah. Kita cari yang 1 giga atau 2 giga itu paling tidak sampai 100 ribu sekarang. Ya. Jadi teknologi semakin ke sana nanti ya. Nanti rekan-rekan setelah lulus di sini itu pasti teknologinya akan semakin berkembang. Teknologi akan semakin maju. Begitu juga dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya ini pun nanti akan selalu mengikuti tren ya. Tren program yang sekarang ini jalan itu apa? Tren program yang sekarang ini digunakan itu apa? Ya, bahasa pemrograman seperti ini pasti akan selalu dikembangkan. Teknologinya, dikembangkan komponen-komponennya ya. Dulu pertama kali saya mengenal bahasa pemrograman yang saya kuasai hanya satu, yaitu Visual Basic ya. Ada, meskipun zaman dulu, zaman saya kuliah itu ada Fox Pro ya, ada Delphi ya, kemudian ada bahasa pemrograman yang underdos itu apa ya, Turbo Basic atau apa itu, Turbo Basic. Kemudian ada Pascal ya. Itu dulu yang underdos itu ya. Ya. Jadi sekarang seperti Pascal itu sudah ditinggalkan, Delphi sudah ditinggalkan, kemudian Fox Pro sudah banyak yang ditinggalkan. Sudah banyak beralih ke pemrograman yang sekarang ini populer adalah pemrograman web. Mengapa? Ya, karena kalau kita berbicara tentang bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman web dan visual itu sebenarnya sama, tetapi ada sisi efektivitasnya. Ya, sisi efektivitasnya adalah kalau kita menggunakan visual itu kita harus menginstalkan ya, programnya harus diinstal di komputer. Tetapi kalau kita berbicara tentang pemrograman web, tanpa harus diinstal di komputer ya, kita membuka link URL itu langsung ya, keluar. Program yang kita buat itu akan keluar, akan muncul. Ya, makanya di sini dulu bahasa-bahasa pemrograman itu saya menguasai satu, tapi sekarang begitu saya berkecimpung di dunia pendidikan dan konsentrasinya adalah di pemrograman, saya juga mau tidak mau harus belajar bahasa pemrograman web. Ya, bahasa pemrograman web. Ternyata bahasa pemrograman web itu tidak jauh beda atau tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah sebenarnya ya. Tengah-tengah. Ya, kalau kita belajar bahasa pemrograman web selama kita pernah belajar pemrograman ya, pemrograman Java, pemrograman
CSS, HTML, itu pasti nanti kalau kita bekerja dengan pemrograman web akan lebih mudah, ya, akan lebih mudah. Ya, algoritmanya pun saya pikir sama ya, saya kira sama. Kalau menurut saya sama dengan bahasa pemrograman atau algoritma pemrograman yang lain. Ya. Yang membedakan adalah dari sisi penerapan, ya, dari sisi penerapan programnya. Programnya ini diterapkan atau dijalankan di web. Ya. Jadi nanti kita akan daftarkan, kita harus mendaftarkan, kita harus menyewa. Kalau misalkan program web kita itu mau kita online kan, ya kita harus menyewa, ya, menyewa domain dan hosting itu, ya. Jadi nanti saran saya setelah rekan-rekan lulus dari sini, paling tidak sudah mempunyai bekal bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk 3 tahun ke depan, atau ya ini 2019, angkatan 2019 ya, berarti 3 tahun ke depan. Kalau yang S1 ya sarjana, kalau yang diploma ya 2 tahun ke depan. Sudah dipikirkan, oh 2 tahun ke depan kira-kira nanti setelah saya lulus saya harus apa, jadi apa, itu kan. Ya kalau kemarin rekan-rekan mengikuti webinar tentang teknologi, webinar tentang dunia-dunia digital, ya pasti akan mendapat inspirasi ya. Oh, nanti saya setelah lulus mau jadi pengusaha. Pengusahanya apa? Pengusaha program misalkan. Saya mau jadi pengusaha apa? Bisnis apa? Ya. Mau jasa program, bisnis apa ya, paling tidak kita punya bekal teknologi di sini. Tahu, oh ternyata kalau saya mau jadi seorang pebisnis, pedagang online, ya, pedagang online, saya mau membuat desain web sendiri, ya, desain web sendiri punya basic, punya bekal, ya, membuat webnya kita buat sendiri, kemudian untuk indexing yang ada di googlingnya, ya istilahnya adalah apa, ini SEO, search engine optimizer-nya itu kita yang membuat sendiri, karena kita punya basicnya, kita punya dasarnya, dasar bahasa pemrograman. Oh, saya basicnya pemrograman visual.net. Nah, pemrograman visual.net itu ternyata tidak hanya visual basic saja, ya, tidak hanya visual basic saja, melainkan melainkan ini ada, nah ini ya, nah isi dari visual.net atau visualbasic.net itu tidak hanya visual basic saja, tapi ada bahasa C, ya, bahasa C, kemudian ada bahasa Java-nya juga, atau bahasa C, ya, C#, dan juga ada web service-nya, ya. Web service-nya ini nanti arahnya ke ASP.NET, ya. Itu pun dalam bentuk bahasa pemrograman web, ASP ini ya, web service ya. Web service ini untuk membuat aplikasi website tapi bahasa basic dari bahasa pemrogramannya adalah menggunakan bahasa pemrograman ASP, ya, ASP.NET. Ya, sama seperti PHP. Ya, PHP itu adalah bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman yang berbasis web. Ya, jadi di dalam Visual Studio ini sebenarnya sudah cukup lengkap isinya, ya, isinya. Tidak hanya Visual Basic saja. Misalkan pernah saya menjumpai mahasiswa yang tanya ke saya, Pak, saya pakai versi 2018, ya. Visual Studio-nya itu versi 2018, dan di dalam pilihannya itu banyak sekali,
Ya, dia bingung, Pak saya cari Visual Basic kok enggak ada. Nah ternyata belum diinstal ya. Memang ada paketnya. Kita bisa menginstal Visual Basic ya, yang kita install Visual Basicnya saja, atau yang kita install itu Visual Basic, Visual C, kemudian web service ya. Jadi ada pilihannya. Nah kebetulan pas diinstal itu tidak lengkap ya, Visual Basicnya kok tidak ada. Mas coba diinstal lagi, diinstal ulang. Nah begitu ditambah itu bisa menambahkan Visual Basic, dan di dalamnya itu sudah lengkap. Ada aplikasi mobilenya juga. Aplikasi mobil yang kedepannya itu bisa digunakan untuk Android ya, untuk Android ya, untuk handphone Android ya. Jadi bisa digunakan. Jadi bahasa pemrograman Visual Basic ya, bahasa pemrograman Visual Basic atau bahasa pemrograman Java yang kita develop melalui Visual Studio, dan pada akhirnya nanti bisa kita gunakan untuk dipasang di Android ya, dipasang di dalam Android ya. Itu kelebihan dari visualbasic.net. Nah ada lagi kenapa disebut dengan .net, tidak Visual Studio 2010 saja, tapi terkenalnya adalah Visual.net ya. Kenapa terkenalnya adalah Visual.net atau pemrograman .net? Karena teknologi yang digunakan di dalam pemrograman atau framework yang digunakan di dalam pemrograman ini sudah menggunakan platform ya, atau framework .net miliknya Microsoft ya, miliknya sistem operasi ya. Jadi sistem operasi Windows ya, sistem operasi Windows ini sebenarnya sudah ada .net framework dari awal pertama kali Windows 2000 ya. Windows 2000 ini dikenalkan itu sudah ada .net framework ya, framework.net-nya itu sudah ada. Nah framework.net ini digunakan apa? Nah framework.net ini digunakan untuk melakukan ini untuk melakukan sebuah perintah-perintah atau memberikan sebuah perintah-perintah ke dalam sistem ya, ke dalam sistem, sehingga dikembangkanlah dari Visual Basic ini menjadi Visual Basic.net karena memanfaatkan fasilitas atau framework yang sudah ada di dalam sistem operasi tersebut, di dalam sistem operasi Windows, sehingga disebutlah Visual Studio-nya adalah Visual Studio.net atau Visual Basic.net gitu. Nah ini adalah tampilannya, kurang lebihnya ya sama seperti yang sudah pernah kita pakai dulu ya di pembuatan project di pemrograman basis data itu. Ya saya hanya menyayangkan saja kenapa ini di pertemuan semester 3 justru balik ke dasar, tidak melanjutkan yang kemarin. Ya gitu ya. Oke, baik. Pembahasan kita cukup sampai di sini dulu untuk pengenalan ini ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang objek dalam pemrograman visualbasic.net. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan online kita pada kesempatan siang hari ini ya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetap semangat untuk belajar, tetap selalu jaga kondisi kesehatan kita,
kesehatan keluarga kita, kesehatan teman-teman kita. Kita harus bisa menjaga kesehatan sesama, ya. Selama kita masih berada di masa pandemi COVID-19 saat ini, ya. Ya, kita juga belum tahu berakhirnya kapan pandemi ini, dan ini pun masih dilakukan banyak penelitian, banyak mencari sumber-sumber sehingga nanti para tenaga kesehatan ini bisa menemukan vaksin atau menemukan obat untuk COVID-19. Gitu ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.